Jadi si jiwa ini harus dipuasakan terus, nanti dia naik ke lawamah. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawamah? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal, kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari, inna Allah harrama 'ala an-nar an tamussa man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, jemaah subuh meskipun hujan masih datang, semoga rintik-rintik hujan yang mengenai kita dapat memadamkan api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang husnul khatimah. Husnul khatimah bahasa Arab artinya husnu, bagus. Khatimah, penutup. Penutup yang bagus. Kalau kita kerja supaya bagus, keluarnya gimana? Bagus laporannya. Maka orang-orang yang sering melaporkan apa yang dia lakukan dengan baik, dengan jujur, orang ini akan keluar dari tempat bekerjanya dengan cara yang baik. Sama, ruh ini sedang diperintah Allah. Dia ada pekerjaannya. Jangan sampai dia ditipu oleh nafs jiwa. Maka jiwanya harus naik dari jiwa al-ammarah bisu. Jadi jiwa itu ada banyak tingkatannya. Kita sudah sering dengar. Ada jiwa yang menyuruh kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ini jiwa-jiwa yang ruhnya terhalang untuk mengenal Allah. Disebut dengan an-nafs al-ammarah bisu. Ammarah bukan amarah. Ammarah berarti alladhi yukthir al-amr, yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh. Jiwa kita ini sangat liar. Karena dalam riwayat Israiliyat ada satu riwayat yang bagus, meskipun secara kualitasnya tidak sampai sahih. Cuma ulama kita mengatakan maknanya sahih sesuai dengan ayat-ayat ini. Tatkala Allah menciptakan nafs, maka Allah mengatakan aqbil, wahai jiwa, melihatlah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Fala yuqbil, tapi dia tidak mau menghadap. Lalu Allah katakan lagi, ya nafs aqbil, wahai jiwa, menghadaplah kepadaku. Tapi jiwa itu tidak mau juga, pantang disuruh-suruh. Akhirnya Allah laparkan jiwa, Allah puasakan jiwa dari makanan-makanannya. Lalu Allah mengatakan, ya nafs aqbil fa aqbala, wahai jiwa, menghadaplah. Barulah jiwa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara untuk mendidik jiwa ini supaya dia naik dari yang paling rendah ammarah, minimal naik ke lawamah, itu puasa. Puasa di situ bukan hanya puasa zahir, tapi juga puasa batin. Nafs itu ada penyakit di dalamnya, sombong. Puasa dari kesombongan. Nafs itu pengen didengar selalu, tidak mau mendengar orang. Nafs itu pengennya ditaati, tapi tidak mau mentaati.
Lalu nafs ini punya poros, ada raja di dalam dirinya bernama qalbu. Jangan sampai nafs ini menjadi rajanya qalbu, tapi qalbu harus menjadi rajanya nafs. Bagaimana caranya? Karena qalbu ini tempat Allah memandang, maka lakukanlah seperti Allah pernah dulu melakukannya. Puasakanlah jiwa, puasakan dia dari memandang yang tidak benar, puasakan dia dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maka jiwa nanti akan patuh kepada qalbu. Banyak-banyak puasa, puasa zahir dari makan, minum, juga puasa batin. Nabi mengatakan, wa idza kana yaumu ahadikum, yaumu shaumi ahadikum falyakul, wa idza kana, apabila yaumu shaumi ahadikum, ya, hari kalian berpuasa, lalu ada orang syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim. Ada orang ngajak dia berantem, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Berarti puasa di hadis ini apa? Hadis Sahih Bukhari. Puasa emosi. Puasa emosi. Nabi itu sangat mengerti kondisi jiwa. Maka Nabi mengatakan, jika kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam duduk marah, maka tidurlah. Itu sebabnya saya kalau ceramah, saya memilih bersandar, ya, supaya tidak, emosinya tidak meluap-luap. Ya, silakan para satis dicobain. Ya, cobain kalau ceramah itu bersandar. Maka kita nafsnya sudah disandarkan, tinggal yang bicara kolbunya, lidahnya dipinjam sebentar. Tapi kalau sudah begini, lain ceritanya. Gelarnya jadi keluar. Saya doktor, saya LC, lulusan apa tuh? Lulusan Ciputat. Lama Kairo. Ya, lama di Kairo. Itu istilah baru yang saya dapat di Medan, ya. Dari Dr. Thohir, alumni Kairo ini, alumni Mesir ini. LC kata dia lama di Kairo. Kalau MM masih di Medan. Jadi si jiwa ini harus dipuasakan terus, nanti dia naik ke lawamah. Apa ciri-ciri jiwa kita sudah naik ke lawamah? Kita suka menyesali perbuatan. Maka ahwal, kondisi yang terjadi pada orang yang sudah naik ini namanya muhasabah. Apa namanya? Suka menghisap dirinya, bukan menghisap orang lain. Suka menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Lawamah itu dua, ada lawamatu ghairi. Dia mencaci maki orang lain, itu setan. Setan itu dikeluarkan dari surga, yang disalahkan iblis, yang disalahkan Adam. Iblis keluar dari surga, yang disalahkan siapa? Nabi Adam. Lalu justru dia diusir karena dia tidak patuh kepada Allah. Ketika Nabi Adam pun juga diusir dari surga, beliau salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ini beda Bani Adam yang ruhnya hidup dengan Bani Syayatin. Bani Syayatin ini bisa manusia, kan ada Syayatinul Jinni wal Ins, keturunan atau pengikut setan. Apa aja disalahkan orang, nggak pernah menyalahkan diri. Oh, ini banyak ustadz sekarang begitu. Banyak dai sekarang menyalahkan orang di luar, menyalahkan kelompok di luar. Gunung Semeru meletus, yang dia salahkan orang Semeru. Oh, orang Semeru tuh gak ibadah itu, banyak maksiat tuh. Jangan begitulah. Kalau Anda tidak sanggup membantu mereka, jangan sakiti hati mereka. Sinabung dekat sini kan? Oh, di bawahnya banyak orang kafir. Kalau engkau tidak mau bantu, uskut, diam aja. Karena untuk membantu tidak mesti dia seorang muslim. Membantu antara manusia dan manusia ini adalah hal yang wajib. Karena Nabi memahami ayat Allah jadikan kamu berkabilah-kabilah, bersuku-suku
lita'arafu, supaya kamu berkenalan. Salah satu penyakit jiwa itu adalah merasa dirinya baik. Itu satu. Yang kedua, merasa sukunya terbaik. Hati-hati ya. Ini kita ini nggak tahu sebenarnya suku orang Medan ini banyak ya. Di Medan ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa, ada Mandailing itu masuk Batak ya? Batak sendiri masuk Batak ya? Kirain nggak mau disebut Batak ya. Ada suku Melayu Aceh, Melayu Delhi, ada Melayu Riau, Melayu Jambi, banyak sekali. Kalau kita ini merasa lebih baik dari orang, berarti nafsiyahnya lebih tinggi ya. Jadi misi Rasulullah itu menghancurkan perasaan kibir. Jadi nafs al-ammarah tadi dia punya karakter dia merasa lebih baik dari orang. Jadi kalau kita duduk di sini merasa lebih baik dari yang di samping, berarti nafs ammarahnya masih aktif. Harus dipuasakan, harus dihantam dengan puasa. Kalau sudah naik ke lawamah, dia sering muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu, mutu qabla an tamutu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya bayangkan kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Pertanyaan di alam kubur tidak aneh-aneh. Cuma man rabbuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu? Tidak ditanya pernah bangun masjid, tidak, nggak ditanya. Nggak ditanya hafalannya berapa, nggak ditanya tahajudnya banyak atau tidak. Yang ditanya siapa Rabbmu? Kamu tahajud untuk siapa? Kamu bangun masjid karena siapa? Kamu sekolah karena siapa? Kamu ngajar, kamu belajar untuk siapa? Untuk debat, berarti kamu bukan bagian dari ahlullah. Jika ini muhasabahnya sudah rutin, nah inilah thariqahnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi, Imam Salafus Saleh ya. Imam apa? Salafus Saleh. Jadi semenjak zaman Salafus Saleh sudah ada imam yang mengajarkan thariqah muhasabah.